Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang salah satu kaidah ilmu tajwid pada bab hukum mim mati atau mim sukun. Tapi untuk itu marilah kita membahas tentang apakah itu ilmu tajwid. Anak-anakku semua, mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu rukun iman umat Islam. Belajar kitab Al-Qur'an adalah hal wajib yang harus dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah sebagai bentuk perwujudan iman kita kepada Yang Maha Kuasa. Namun, belajar Al-Qur'an tidak hanya dengan asal membaca, tapi harus menggunakan aturan atau ilmu. Karena apabila salah dalam membacanya dapat merubah arti dari ayat Al-Quran itu sendiri. Oleh karena itu, ilmu membaca Al-Quran sangat penting untuk dipelajari dan harus didampingi oleh seorang guru. Ilmu untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah membaca Al-Quran disebut dengan ilmu tajwid Al-Quran. Pada tahapan belajar ilmu tajwid dipelajari ketika kita sudah mengetahui huruf-huruf Al-Quran atau huruf hijaiyah, serta kita sudah mampu membaca huruf-huruf tersebut. Tujuan kita mempelajari ilmu tajwid Al-Quran adalah agar kita dapat melafalkan huruf-huruf hijaiyah dengan baik, sesuai dengan makhraj dan sifatnya, untuk menjaga kemurnian bacaan Al-Quran sehingga sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjaga lisan agar tidak terjadi kesalahan dalam membaca yang dapat menjerumuskan dalam dosa. Nah anak-anak, maka dari itu penting sekali untuk belajar ilmu tajwid sejak usia dini. Mengapa demikian? Karena pendidikan usia dini sebagai titik sentral untuk membangun fondasi dasar kepribadian anak yang diperlukan dalam pendidikannya di masa datang. Maka tak heran jika ada pepatah, belajar di masa muda bagai mungkir di atas batu, belajar di masa tua bagai mungkir di atas air. Nah anak-anak, perkenankan hari ini kita akan belajar tentang bab hukum mim mati, yakni telah kita pelajari sebelumnya bahwa hukum mim mati itu terdapat 3 cabang. Yang pertama adalah idgham mimi, di mana ketika mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf mim, maka cara membacanya adalah dengan cara memasukkan mim mati pertama ke mim mati yang kedua disertai dengan dengungan. Dan yang kedua adalah ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi sendiri di sini ketika mim mati bertemu dengan huruf ba, maka hukumnya adalah ikhfa syafawi dengan cara membacanya, yakni menyamarkan bacaan disertai dengungan. Nah, anak-anak, karena pelajaran yang kemarin telah kita bahas 2 macam hukum mim mati. Yang pertama idgham mimi, yang kedua ikhfa syafawi, dan yang terakhir ini adalah kita akan belajar tentang hukum mim mati yang ketiga yang berupa idhar syafawi. Anak-anakku semuanya, idhar syafawi tentunya kata idhar sendiri sudah tidak asing untuk kalian dengar. Karena apa? Idhar sendiri adalah sebuah hukum bacaan mim mati yang sebelumnya telah kalian pelajari, yakni cara membacanya secara jelas ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halqi, yakni disebut dengan idhar halqi. Begitu juga dengan idhar syafawi. Idhar syafawi adalah cara membacanya jelas, tetapi karena ini dikaitkan dengan hukum mim mati, maka pengertiannya adalah ketika mim mati atau mim yang berharokat sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba.
yaitu ada 26 ya, ada 26 huruf yang harus dibaca jelas ketika dia bertemu dengan mim sukun. Nah, anak-anak, contohnya dapat kita lihat pada layar. Yang pertama ya ini wamro'atu. Nah, wamro'atu. Nah, di situ kita dapat amati bahwasanya terdapat mim mati yang bertemu dengan huruf ro. Jadi penjelasannya tadi Bunia ulangi, jika ada mim mati bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah selain huruf mim dan huruf ba, maka semuanya harus dibaca jelas seperti kita membaca idhar. Oke. Yang kedua adalah wala antum rabidun. Nah, di situ ada mim mati yang bertemu dengan huruf ain, maka wajib dibaca secara jelas tanpa ada dengungan ataupun sedikit samaran atau banyak samaran. Jadi harus benar-benar jelas. Dan contoh yang ketiga adalah ila fihim rihlatasyita. Ila fihim rihlatasyita. Anak-anak, dalam membaca idhar syafawi kita harus membacanya secara jelas, tapi jelas kita tidak boleh sampai berhenti terlalu lama karena akan terjadi dampak, akan menjadi wakof. Jadi walaupun jelas tidak termasuk untuk menghentikan bacaan. Contohnya seperti ini, contoh salah dalam membaca idhar. Wam ro'atuh, salah ya. Wam ro'atuh itu adalah bacaan yang salah. Yang benar adalah wam ro'atuh. Wam ro'atuh. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya membaca idhar secara jelas adalah menjelaskan bacaan sehingga tidak ada terjadi dengungan maupun samaran, sehingga membacanya antara huruf yang mati dan huruf yang hidup tidak ada sama sekali dengungan dan samaran, dan juga tidak boleh membacanya sampai terjadi seolah-olah itu waqaf. Anak-anak, telah jelas bukan tentang bagaimana cara kita membaca idhar syafawi dan juga bacaan hukum mim mati yang lainnya. Bunia ulangi, Bunia 3 hukum bacaan mim mati. Yang pertama adalah idgham mimi. Ketika mim mati bertemu dengan huruf mim, maka cara membacanya adalah memasukkan mim mati yang pertama ke mim mati yang kedua, disertai dengan dengungan sepanjang 1 alif atau 2 harokat. Yang kedua adalah ikhfa syafawi. Apa itu ikhfa syafawi? Ikhfa syafawi adalah ketika mim mati bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya adalah menyamarkan hukum mim mati itu, kemudian disertai dengan dengungan sepanjang 1 alif atau 2 harokat. Dan yang terakhir adalah idhar syafawi, yakni ketika mim mati bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Dan cara membacanya adalah pasti dengan cara jelas. Sudah cukup bukan? Penjelasan ini, anak-anakku, jangan lupa selalu membaca Al-Quran setiap hari sebagai bentuk cinta kita terhadap Al-Quran, dan selalu belajar untuk terus memperbaiki bacaan kita. Semoga kita mendapatkan pahala yang lebih dan lebih. Anak-anakku semuanya, kita akhiri perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa selalu belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.